Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nursari, mahasiswi jurusan Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Di sini, Ibu akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran biologi. Ibu akan menjelaskan tentang asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan terbagi menjadi dua teori. Yang pertama ada teori abiogenesis, lalu yang kedua ada teori biogenesis. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada teori abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Contohnya saja, tikus yang berasal dari pakaian-pakaian kotor di dalam sebuah pabrik. Jadi mereka itu melihat bahwa ada tikus-tikus berkeliaran di baju-baju pegawaian kotor tersebut. Jadi orang pada zaman dahulu menganggap bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Yang kedua ada teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lain. Ilmuwan yang mendukung teori biogenesis ini ada tiga. Yang pertama ada Francesco Redi, yang kedua ada Lazzaro Spallanzani, yang ketiga ada Louis Pasteur. Mari kita bahas percobaan para ketiga ilmuwan ini. Yang pertama ada percobaan Francesco Redi. Mari kita bahas percobaan dari Francesco Redi. Yang pertama ada percobaan Francesco Redi. Francesco Redi ini melakukan percobaan pada daging yang ditaruh ke dalam toples. Tetapi Francesco Redi melakukan 3 percobaan pada daging tersebut, yang mana toples pertama dibiarkan terbuka, toples yang kedua dibiarkan tertutup rapat, dan yang ketiga ditutup menggunakan kain kasa. Pada toples yang terbuka bisa dilihat bahwa lalat dapat hinggap langsung di atas permukaan daging dan bertelur di atas daging tersebut. Pada toples yang tertutup rapat, tidak ada lalat sama sekali yang hinggap. Lalu, pada toples yang tertutup dengan kain kasa, lalat itu hinggap di atas kain kasa tersebut dan bertelur di atasnya. Jadi, mengapa lalat tersebut bertelur di atas kain kasa tersebut? Karena aroma daging yang di dalam tersebut mengeluarkan bau melewati kain kasa tersebut, sehingga lalat itu hinggap dan bertelur di atas kain kasa tersebut. Sedangkan yang tertutup rapat, daging yang di dalam toples tertutup rapat tersebut tidak dapat mengeluarkan bau atau aroma daging tersebut karena toplesnya sangat tertutup rapat, sehingga lalat tersebut tidak dapat masuk ataupun tidak dapat menghinggapi di atas toples yang tertutup rapat tersebut. Lalu yang kedua ada percobaan dari Lazzaro Spallanzani. Mari kita simak pembahasan berikut. Yang kedua ada percobaan Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani ini melakukan percobaan pada air kaldu dengan 2 buah tabung. Tabung tersebut sama-sama dipanaskan, kemudian didinginkan. Wadah yang pertama dibiarkan terbuka, sedangkan wadah yang kedua ditutup dengan rapat. Setelah itu, didiamkan selama beberapa hari. Setelah dicek, ternyata pada wadah yang terbuka, airnya keruh dan terdapat organisme. Sedangkan pada wadah yang tertutup, tidak ada endapan atau tidak keruh dan tidak ada organisme di dalamnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena pada wadah yang terbuka tersebut, saat udara yang lalu lalang di sekitarnya
membuat bakteri itu dapat masuk ke dalam air kaldu tersebut, sehingga air kaldu tersebut menjadi keruh karena adanya organisme. Wadah yang tertutup rapat itu walaupun udara lalu lalang di sekitarnya, tapi karena wadahnya tertutup rapat, jadi bakteri itu tidak dapat masuk ke dalam air kaldu tersebut, sehingga airnya tetap jernih karena tidak adanya organisme. Yang ketiga, ada percobaan dari Louis Pasteur. Mari kita simak percobaan berikut. Selanjutnya ada percobaan Louis Pasteur. Louis Pasteur ini juga menggunakan air kaldu, tetapi dia ini menggunakan labu leher angsa. Kaldu tersebut sama-sama dipanaskan, kemudian didinginkan. Tetapi pada labu yang pertama dibiarkan berdiri tegak dan yang kedua dimiringkan. Setelah beberapa saat, pada labu yang berdiri tegak, ternyata airnya jernih dan tidak ada mikroorganisme di dalamnya. Sedangkan pada labu yang dimiringkan, terdapat mikroorganisme dan juga airnya menjadi keruh. Mengapa hal ini terjadi? Karena pada labu yang berdiri tegak, bakteri yang di udara itu tidak dapat masuk ke dalam air tersebut karena dia itu tertahan di lengkungan labu leher angsa tersebut. Sedangkan labu yang dimiringkan, air kaldunya itu keluar melalui leher angsa tersebut, sehingga bakteri yang masuk dapat langsung menuju ke dalam tabung tersebut karena air kaldu tersebut keluar pada cekungan leher angsa tersebut. Jadi itu yang menyebabkan mikroorganisme dapat berkembang biak di dalam air kaldu tersebut. Setelah para ilmuwan tadi melakukan percobaan, eksperimen tersebut dapat mematahkan teori abiogenesis. Lalu muncul 3 teori baru dengan isi sebagai berikut. Yang pertama ada omne vivum ex ovo, yaitu semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang kedua ada omne ovum ex vivo, yaitu semua makhluk hidup berasal dari telur. Dan yang ketiga ada omne vivum ex vivo, yaitu semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu asal-usul kehidupan ada 2 teori. Yang pertama, ada teori abiogenesis, yaitu menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Dan yang kedua, ada teori biogenesis, menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lain. Lalu ada 3 para ilmuwan yang mendukung teori biogenesis ini. Yang pertama ada Francesco Redi, yang kedua ada Lazzaro Spallanzani, dan yang ketiga ada Louis Pasteur. Lalu setelah mereka melakukan percobaan, ada 3 teori baru yang muncul. Yang pertama ada omne vivum ex ovo, yaitu semua makhluk hidup berasal dari telur. Dan yang kedua ada omne ovum ex vivo, yaitu semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga ada omne vivum ex vivo, yaitu semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembelajaran kita ataupun ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.